Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin sharing informasi tentang apa yang saya akan gambarkan sebagai kecurangan Bank Dunia terhadap Indonesia. Saya minta maaf kalau ada di antara Anda yang tidak setuju atau tersinggung dengan apa yang akan saya sampaikan. Tapi saya pikir ini penting untuk kita bicarakan bersama. Saya akan gambarkan bagaimana bantuan Bank Dunia dalam hal pengadaan alat kesehatan di Indonesia justru akan merugikan Indonesia. Kelicikan Bank Dunia ini jelas membawa pengaruh buruk. Dan itu terjadi melalui kerjasama dengan pihak-pihak Indonesia. Bank Dunia itu ada seharusnya untuk membantu negara-negara berkembang menjalankan pembangunannya. Berkantor pusat di Washington DC, sebagai sebuah lembaga keuangan internasional, Bank Dunia seharusnya beroperasi untuk mendanai program-program pembangunan di banyak negara yang punya kesulitan keuangan. Dalam kasus yang saya bicarakan ini, Bank Dunia memberikan pinjaman bagi Indonesia untuk bisa mendanai pengadaan alat-alat kesehatan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat melayani rakyat secara memadai. Jumlah pinjamannya luar biasa, mencapai 60 triliun rupiah. Uang sebesar itu digunakan untuk mendanai pengadaan alat-alat kesehatan selama 5 tahun. Tapi seperti yang akan saya sampaikan, skema bantuannya sangat mencurigakan, sehingga kita layak menduga ini adalah program untuk merampok uang rakyat Indonesia. Saya memperoleh informasi ini setelah saya memperoleh masukan terkait surat dari Indonesia Procurement Watch atau IPW. Selama ini dianggap ada ketimpangan pelayanan kesehatan antar daerah. Kualitas rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium kesehatan di kota-kota besar memang sudah dianggap memadai. Tapi pelayanan kesehatan serupa di desa atau daerah luar Jawa jauh lebih memprihatinkan. Karena itulah pemerintah merencanakan langkah cepat membeli alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Jadi mestinya dalam waktu yang tidak lama fasilitas kesehatan di Sumatera atau Sulawesi atau Maluku akan kurang lebih sama dengan saudaranya di Jawa. Nah, tujuan itu tentu saja sangat mulia. Tapi skema bantuan Bank Dunia sangat mengherankan. Seharusnya Bank Dunia hanya perlu meminjamkan uang 60 triliun rupiah, tapi Bank Dunia seharusnya tidak usah campur tangan dan bahkan mengubah kebijakan yang sudah dijalankan di Indonesia dalam hal pengadaan alat kesehatan. Yang terjadi ternyata tidak begitu. Bank Dunia campur tangan dalam cara yang menurut saya justru akan menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. Jadi begini, sejak 2020, pengadaan alat kesehatan yang menggunakan APBN atau APBD wajib menggunakan layanan secara elektronik atau LPSE namanya. Selain itu bisa juga menggunakan katalog elektronik. Jadi para calon pembeli alat kesehatan tinggal membuka e-katalog yang memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan, lengkap dengan spesifikasi barang dan harga. Setelah menemukan produk yang pas, si pembeli tinggal memesan secara online. E-katalog ini berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Yang diutamakan dalam e-katalog adalah produk alat kesehatan dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Soal pembelian produk dalam negeri ini sudah lama menjadi perhatian Presiden Jokowi. Jokowi berulang kali menyatakan perlunya kemandirian alat kesehatan dalam negeri sehingga Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada alat impor. Pada Oktober 2022, Presiden bahkan di media sempat bilang, bodoh bila tidak membeli produk dalam negeri. Dalam hal ini seharusnya proses pengadaan alat kesehatan di bawah skema Bank Dunia tadi wajib dilakukan dengan cara elektronik yang sudah diberlakukan di Indonesia. Jadi dari pengumuman tender, pendaftaran vendor yang tertarik untuk jadi penyedia alat kesehatan, penawaran, evaluasi, pengumuman calon pemenang dan pemenang dilakukan secara online. Produk-produk yang dibeli pun seharusnya tersedia di e-katalog sehingga tidak perlu proses tender yang panjang. Ini yang diabaikan dalam skema Bank Dunia. Bank Dunia menetapkan pengadaan barang dilakukan secara manual. Pengadaan secara manual ini adalah cara lama
yang sudah tidak digunakan di Indonesia karena bisa diarahkan siapa pemenangnya, serta penuh dengan potensi korupsi. Dalam skema Bank Dunia, peserta tender jadinya bisa memaksakan membeli produk-produk yang ditawarkan tidak melalui tender elektronik dan e-katalog. Dengan sendirinya, yang dibeli tidak harus produk dalam negeri. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti saya katakan, ini mengherankan. Kok Bank Dunia jadi punya otoritas tentang bagaimana pengadaan harus dilakukan? Mekanisme pengadaannya pun mengherankan. Setiap perusahaan penyedia alat harus membeli paket senilai 10 juta dolar atau sekitar 160 miliar rupiah. Ini adalah harga yang bukan main-main. Tidak semua perusahaan penyedia sanggup membiayai pengadaan semahal ini. Akibatnya, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memenangkan tender. Seharusnya peluang pengadaan alat kesehatan bisa dibuka seluas-luasnya. Jadi misalnya, kalau ada yang tertarik untuk melakukan pengadaan alat kesehatan di Indonesia Timur, ya konsentrasi saja di daerah itu. Pemerintah bisa menetapkan tawaran tender penyediaan termometer, stetoskop, tempat tidur di Indonesia Timur. Nilainya misalnya 10 miliar rupiah. Kalau ini yang dilakukan, perusahaan di level UMKM atau UKM pun akan berani ikut tender. Yang diterapkan dalam skema dana Bank Dunia tidak begitu. Yang ditenderkan adalah paket penyediaan alat kesehatan sebesar 160 miliar rupiah. Dalam hal ini, bahkan perusahaan-perusahaan besar dan multinasional pun sebenarnya sulit untuk bisa menyediakan dana sebesar itu. Nah, dalam hal ini, ada kejanggalan lain bisa dirasakan. Ada peran dari sebuah lembaga bernama IFC atau International Financial Corporation, anak perusahaan Bank Dunia yang tugasnya adalah melayani sektor privat. IFC ini mendekati perusahaan-perusahaan yang berpotensi terlibat dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Jadi, IFC meminjamkan dana kepada perusahaan yang akan mengikuti tender Kementerian Kesehatan. Perusahaan-perusahaan itu pada gilirannya akan menjalankan proyek dengan dana yang dimilikinya. Dan perusahaan akan membayar pinjaman kepada IFC beserta bunga. Jadi yang untung besar di sini adalah IFC. Bayangkan, pemerintah Indonesia membayar pinjaman plus bunga ke Bank Dunia. Sementara perusahaan-perusahaan bayar pinjaman plus bunga ke IFC. Dampaknya, harga alat kesehatan yang dibeli pemerintah bisa lebih mahal berkali-kali lipat. Ini adalah skema yang tidak masuk akal. Selain itu, dalam skema 5 tahun ini, belum tentu setiap rumah sakit sudah sanggup melengkapi diri dengan fasilitas-fasilitas pelayanan yang masuk dalam skema pinjaman Bank Dunia ini. Jadi misalnya, rumah sakit di Indonesia Timur, setelah menjalani program penyiapan diri, baru bisa diharapkan menjalankan taruhlah CT scan dan MRI pada 2027. Tapi sialnya pinjaman sudah dimulai pada 2024. Artinya pemerintah sudah harus mulai membayar cicilan plus bunga pada 2025. Padahal pembelian baru akan dilakukan pada 2027. Sehingga pertanyaannya, kenapa harus ada skema pinjaman 5 tahun? Kenapa tidak tahun per tahun? Apalagi perkembangan teknologi alat kesehatan terus berubah. CT scan yang diedarkan pada 2027 sangat mungkin mengalami banyak kemajuan dibandingkan yang diedarkan pada 2024. Dalam skema Bank Dunia ini yang bisa didanai adalah yang produk 2024. Pertanyaan yang lebih penting, kenapa Indonesia harus meminjam ke Bank Dunia untuk pengadaan alat kesehatan ini? Apakah APBN kita tidak sanggup membiayainya? Dari sejumlah narasumber yang saya hubungi, jawaban yang saya peroleh justru bernada optimistis. Kita bisa. Gini, kalau kita membutuhkan bantuan pinjaman Bank Dunia sebesar 60 triliun rupiah selama 5 tahun, artinya kebutuhan realnya adalah 12 triliun rupiah per tahun. Sementara anggaran kesehatan kita mencapai 184 triliun rupiah pada 2024 saja. Jadi kenapa kita harus pinjam dari Bank Dunia? Persyaratan yang dibuat Bank Dunia pun sangat mempersulit perusahaan menengah dan kecil ikut dalam tender. Misalnya, perusahaan yang ikut harus sudah berpengalaman 5 tahun.
revenue-nya harus 5 kali lipat dari nilai proyek. Perusahaan juga harus bisa membuat jaminan pelaksanaan. Dalam hal ini, di awal proyek, perusahaan harus menempatkan 10% dari nilai proyek, artinya sekitar 16 miliar rupiah, ke pejabat pembuat komitmen di Kementerian Kesehatan. Padahal bila yang digunakan adalah skema e-katalog, tidak perlu ada jaminan penawaran. Ini semua mengherankan, sekaligus mengkhawatirkan. Ini adalah proyek yang jelas-jelas menguntungkan Bank Dunia dan IFC. Dan karena tidak adanya kewajiban menggunakan tender elektronik dan e-katalog, perusahaan penyedia mungkin akan membeli produk-produk impor dari luar negeri. Lebih parahnya, perusahaan kita mungkin akan membeli produk luar negeri yang sudah agak kadaluarsa dengan harga lebih murah, tapi berkualitas tertinggal. Dalam sistem pengadaan elektronik barang di Indonesia, menggunakan produk domestik dengan komponen dalam negeri sebenarnya merupakan kewajiban. Tapi skema pinjaman Bank Dunia ini mengabaikan begitu saja kewajiban yang sebenarnya sudah berulang kali diingatkan Presiden Jokowi. Lucunya, pihak pemerintah dikabarkan sudah melakukan sosialisasi atau mempromosikan skema pinjaman Bank Dunia ini ke Paris, Hong Kong, New York. Kesannya pemerintah justru seperti mengingatkan para produsen alat kesehatan di negara-negara tersebut untuk memasukkan produk-produk mereka ke Indonesia. Jadi seperti saya katakan, program pinjaman Bank Dunia untuk alat kesehatan ini sangat merugikan Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera terbangun dan mengoreksi kebijakan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.